itu banyak membuka ya. Alladzi yanfatu bi niyati kullu mughlaqin, yang disebut patah itu zat yang mana dengan pertolongannya terbuka segala sesuatu yang terkunci, sehingga tidak ada satupun kesulitan. Ya, itu al-fatah. Makanya dengan sifat al-fatah itu para nabi ketika dakwah diterima oleh umatnya, menyebarlah Islam di mana-mana. Jadi ketika agama itu diterima oleh kaum yang didakwahi oleh para rasul, itu karena al-fatah. Allah membukakan hati mereka sehingga mereka mendapatkan apa? Hidayah. Mekah dikuasai ke orang musyrik ketika sampai-sampai Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika Nabi di Madinah, turun perintah Allah, kembali kuasai Mekah, ambil alih lagi Mekah. Nah, ketika Mekah diambil alih lagi, inna fatahna laka fatham mubina, kami sesungguhnya telah membukakan kepadamu dengan pembukaan yang sempurna. Datanglah putuh Mekah idza jaa nasrullahi wal fath, buka. Allah tertutup akses nanti. Ya, datang Nabi kadinya, kuasai lagi kota Mekah, ambil alih Masjidil Haram, keluarkan berhala-berhala yang ada di Ka'bah. Itu yang disebutkan Yaumul Fatah. Nah, ya. Jadi patah itu artinya apa? Banyak membukakan segala sesuatu yang terkunci, di antaranya Mekah. Ya, dibuka oleh Allah ketika Nabi Muhammad SAW datang dengan rombongannya ke situ. Kemudian patah juga bisa diartikan yang mengangkat hijab penghalang. Dari mana? Dari hati kita. Ya. Kita tidak mengenal kepada Allah. Jadi mengenal kepada Allah disebabkan apa? Karena kan dibukanya pintu hati kita. Sebagaimana Allah berfirman, "Ma yaftahillahu minan nasi min rahmatin fala mumsikalah." Tidak ada satupun rahmat Allah yang ketika dibukakan ada yang berani untuk menahannya. Nah, di atas rahmat itu adalah apa? Ilmu, ma'rifat. Dibukakan oleh Allah. Ya, itu. Nah, terus apa lagi? Sebagian dari yang dibukakan oleh Allah adalah pintu-pintu yang gaib, pintu-pintu rizki. Ya, pintu rizki orang doa, set ke Allah. Allah marzuqni, datang, breg. Baca sholawat Jibril 1000 sekali, datang. Tambah doa, Allahumma akfini bihalika nahramika, datang. Baca li Allahumma inni as'aluka min khajaini rahmatika, tiap pada subuh yang pada asar datang. Eta rizki datang, terbuka untuk kita. Allah lah yang membukakannya, Al-Fattah. Ya. Jadi intinya segala sesuatu yang terkunci, segala sesuatu yang sulit, segala sesuatu yang tertutup, termasuk rizki tertutup, bisa jadi terbuka karena Allah lah Al-Fattah. Ya, itu apa tadi? Jadi apa tadi? Banyak membuka segala sesuatu yang terkunci, terkurung, tertutup. Di antara yang tertutup itu adalah apa? Ilmu. Tertutup itu apa? Rizki. Sampai kepada kita ilmu, sampai kepada kita rizki, itu dibukakan oleh Allah. Nah, kalau kemarin kita bicara Ar-Rajak ya, Ar-Rajak itu maha pemberi rizki. Itu yang membukakannya siapa? Allah rizki tersebut. Kita hanya mencari sebab, tapi dibukakan. Kalau dibuka mah itu bisa, we. Ya, tanya sama kamari, pilgub di mana-mananya itu dibukakan ke Allah.
ditutup si ieu teu meunang ya, di Tasik, di Bandung, di Karawang, mana di Solo, Medan, Tangerang ya, berapa ratus mah ya itu. Ini jadi sorotan mana Solo jeung Medan ya, wali kota Solo jeung wali kota Medan, anak Pak Jokowi jeung minantuna menang kabeh nya tuh piraku mun eleh mah nya. Murun teu dipecat Kapolda na jeung saha jeung Polres na jeung Dandim na was-was tapi si eleh enak pebar. Duh cenah eleh main cenah kumaha cenah. Nah nasib aing pangkat aing bisa ieu itu. Ya dibukakan ku Allah. Terus tadi, nah apa yang harus kita teladani dari nama Allah Al-Fattah? Yang dapat kita teladani dari nama Allah yang Fattah, yaitu kita diberikan lisan oleh Allah, gunakan lisan itu untuk membukakan ya hal-hal yang tertutup dari hal-hal yang sulit. Yang sulit, yang tertutup sok bukakan. Misalnya ada orang datang kepada kita, Pak, saya nggak tahu ini caranya. Udah begini, tak gitu. Bapak bisa menterahi nama Allah Al-Fattah, walaupun Bapak misalnya sekedar bisa membetulkan motor, mobil, apa saja. Orang datang, Pak, abis itu terang, iku masih caranya paeh wae motor, jadi ya, tuh, hidup Al-Fattah. Pak, abis kumaha miara hayam teh paeh wae cenah teh. Bapak mun katut kumaha cara? Kieu parabna ge Al-Fattah. Hal-hal yang muskil. Ya, baik urusan diniyah wa dunyawiyah. Tuh, Imam Ghazali berani mengatakan demikian. Wa yatayassara bimarin ma yata'assalu al-khalqi min umuri diniyah wa dunyawiyah. Urusan orang lain baik urusan dunia maupun urusan akhirat dengan lisan dia yang sulit bisa jadi mudah. Itu sudah mencerminkan orang yang mentelani nama Allah Al-Fattah. Udah datang macam, waduh tuh bisa mah wali piro atau baca lebih jago jago bapak mau bisa panen toko skill tuh bisa. Nah, itu belum mentelani. Jadi Al-Fattah mah lisannya itu selalu memberikan solusi kepada orang yang membutuhkan pendapat. Ya, saya minta pendapat Pak, saya minta saran Pak, saya minta masukan gimana? Oh begini. Hebat. Alhamdulillah Pak, sukses, berhasil. Al-Fattah itu. Ya, selalu menjadi pembuka. Ya, makanya Allah maftah alaina futuhal arifin wansur alaik mataka ya arhamar. Bukakan sok. Dan mual mata rugi dan tidak akan hilang ketika kita memberi dengan apa? Dengan ilmu. Beda dengan memberi harta. Sekarang kalau kita ngasih ini sama orang lain, mungkinkah ini akan diberikan kepada orang lain? Bisa jadi tidak. Karena ketika dia butuh, dia akan dikonsumsi oleh dirinya sendiri, tidak diberikan kepada orang lain. Beda dengan ilmu. Ilmu diberikan, yang ngasih tidak berkurang, dan yang menerima pun ketika diberikan kepada orang lain tidak akan berkurang juga. Ya. Nah, oleh karena itu, ayo kita ngaji di Al-Musi di sini. Kita jadikan hidup kita ini ketika bertemu dengan orang lain menjadi Al-Fattah, menjadi pembuka. Ya, pembuka jalan dari segala kesulitan. Ya, pemberi solusi. Itu jiwa orang mukmin mah. Lain justru ngaribetkeun, ya, ngaripukeun batur. Jadi hidup selalu bikin apa? Bikin senang. Ya, sekuat tenaga bikodilungkan. Sabisana kieu nya kieu gitu. Baliknya di mana-mana ngaripukeun batur gitunya. Nah itu tidak Al-Fattah. Jadi Al-Fattah selalu jadi solusi. Dinanti kehadirannya dan bahkan ketika hadir orang itu senang. Alhamdulillah ayah si bapak, oi tenang ayah ngopi, geus beres we. Si eta mah cenah urusan kopi ayo, urusan kerja bakti ayo, urusan naon we beres ku si eta. Itu Al-Fattah tuh. Ya udah segitu, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari nama Al-Fattah. Insyaallah minggu depan kita ini Al-Alim. Nah itu saja. Jadi
Bapak sekalian, ini belum permanen Pak, belum, ini masih ada kekurangan, jadi ada pengurangan nanti insya Allah. Mungkin berubah lagi tempatnya ke sana. Cuma kalau sudah begini di luar kita tidak ke masjid lagi ya Pak ya. Supaya tempatnya nyaman. Jadi ya karuhan lah, belum seperti orang lain yang pakai besar, pakai besi besar tuh ya, seperti di Asidikiyah Gus Hasan. Itu beliau dapat sumbangan dari orang Madura. Saya tanya, Gus berapa? Ini habis 500 juta. Ahau, 500 juta. Setelah orang mah kieu heula lah. Jadi yang penting bisa kepake manfaat. Ya, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'iman hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yakfi majidah. Ya Rabbana lakal mukamayin bagli jari wadika wa nisumutal maftah alaina putual arifin wa rasul anik pataka iraman nawir kulubana biduri hidayat menawar talun samsika pada nabada. Allahumma faqihna wa auladana wa talabidana wa jama'atana putuhal arifin wa rasul anik pataka iraman Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mangga Pak.